tinggal kecepatannya itu kalau banyak latihan ya harusnya bisa. Kalau nggak rampung itu berarti jarang latihan atau waktu latihan ngerjainnya niru temennya. Kalau dikerjain sendiri ya mestinya bisa lah. Sama gitu kok. Saya belum sempat ngecek. Mohon maaf belum bisa saya umumkan waktunya. Kita sekarang masuk ke kombinasi bisnis ini gampang sekali nih. Udah pada lihat videonya kan? Sudah, Pak. Udah ya? Gampang kan? Perlu nggak? Dijelaskan lagi nggak? Atau langsung latihan aja? Mungkin perlu Pak untuk nge-review lagi. Saya buka dulu. Nggak bisa dibuka. Ntar ya, lagi proses laptopnya agak trouble. Ini nggak mau dibuka nih.
Sabar. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Mana? Sudah, Pak. Sudah nampak? Sudah. Oke. Saya besarin. Kalau di slidesku ada jeda waktunya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke, kita akan belajar tentang motif ekonomi dari penggabungan ini, kemudian bentuknya, terus akuntansi, terus pencatatan nilai wajar, kemudian review terhadap pooling interest, dan kombinasi bisnis dalam PSAK. Kita lihat di motif ekonomi apa yang menjadi latar belakang perusahaan itu bergabung ya, atau merger. Sekarang tipe dulu ya, tipe dari kombinasi, itu ada integrasi secara horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Kalau yang horizontal itu terkait produk dan bisnisnya sama. Jadi dua perusahaan itu bergabung, tapi lini bisnis dan pasarnya sama. Kayak kita lihat pada banyak bank tuh ya, Bank CNP Niaga sama Lipo, itu kan bisnis dan pasarnya sama. Kemudian pada telepon seluler kita lihat ada Smart gabung dengan apa? Dengan, kalian pernah punya enggak itu namanya Friend. Nah, namanya jadinya Smart Friend. Dulu Smart itu sendiri punya Eka Group, Friend itu punyanya CTI Group, atau nah, sekarang MNC itu. Nah, Smart akuisisi Friend jadi Smart Friend. Ini horizontal, ini semua sama, bisnis dan pasarnya sama. Kalau vertikal itu bergabungnya perusahaan yang kegiatannya berbeda, tapi dalam satu jalur distribusi. Tingkat produk atau distribusinya berurutan. Misalnya kayak perusahaan kain,
Jadi kain itu bahannya kan apa? Dari benang kan. Jadi perusahaan kain akuisisi bergabung dengan perusahaan yang menghasilkan benang. Nah, itu pabrik kertas bahannya dari paper itu dari pohon ya, serat-serat pohon. Nah, nanti berarti ada perusahaan perhutanan dengan pabrik kertas. Jadi itu terkait supply chain ya, jadi rantai distribusinya supaya lancar gitu ya. Kalau konglomerasi itu udah gabungan dari perusahaan yang berbeda dari sisi bisnis maupun berbeda sama sekali lah, apapun bentuknya berbeda. Bank dengan properti dengan pokoknya nggak ada hubungannya, semuanya emas. Itu jenis-jenis kombinasi bisnis. Dan kenapa? Alasan motif kenapa harus bergabung. Yang pertama terkait biaya. Jadi kalau bergabung itu kan ada efisiensi ya. Karena tidak perlu misalnya kalau untuk yang tadi supply chain tadi tidak perlu biaya untuk memperoleh bahan-bahannya karena sudah disuplai dari perusahaan yang tergabung di dalamnya. Kemudian risiko usaha juga akan berkurang. Dengan gabungnya itu kan berarti perusahaan itu akan mulai kepastian. Jadi kepastian pasokan tadi yang supply chain tadi ya. Jadi akhirnya risiko akan kegagalan usahanya akan berkurang. Yang ketiga terkait waktu tunda. Jadi kalau perusahaan tadi yang utamanya yang distribusinya berurutan tadi tidak ada jedanya karena sudah jadi satu gitu ya. Namun kalau perusahaan terpisah pasti akan ada waktu delay-nya, nunggu pasokan dulu. Tapi kalau sudah satu perusahaan berarti kan tinggal langsung dari cabang 1 masuk ke cabang 2 yang merupakan produksinya, jadi nggak ada waktu tunda. Nah, perusahaan-perusahaan itu bergabung untuk menghindari pengambil alihan. Namanya bergabung itu kan berarti dari kecil menjadi besar. Jadi otomatis kalau perusahaan kecil bergabung jadi besar. Jadi nggak jadi diambil alih. Kalau perusahaan itu masih kecil, nanti sendiri-sendiri, gampang untuk diambil alih. Kemudian untuk mendapatkan aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu biasanya terkait nama baik. Jadi misalnya Toyota bergabung dengan Daihatsu. Nah, Toyota itu udah punya goodwill yang tinggi. Sudah punya nama, sudah punya brand. Jadi akan mendapat nanti aset tak berwujud. Kemudian ada alasan lain terkait pajak, bisnis, alasan pribadi dan sebagainya. Nah, berikutnya tentang potensi pelanggaran. Jadi untuk mengatur supaya tidak dikuasai hanya perusahaan tertentu, produk tertentu namanya kartel, jadi harus ada suatu badan yang mengatur persaingan usaha. Kalau di kita namanya KPPU ya, Komite Pengawas Persaingan Usaha. Supaya nanti kalau ada produk yang dikuasai hanya beberapa perusahaan, akhirnya nanti akan menjadi monopoli. Dan kalau monopoli, harga itu akan ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang punya kekuatan itu. Makanya harus diatur. Nah, sekarang masuk ke bentuk-bentuk bisnis, kombinasi bisnis. Yang pertama, merger. Merger itu perusahaan, ada 2 perusahaan misalnya, A dan B. Nah, salah satunya akan ditutup, yang satu itu mengambil alih perusahaan yang ditutup itu.
Jadi A plus B sama dengan A. Gitu. Tapi kalau konsolidasi, bergabungnya dua perusahaan menjadi satu. Dua ini tutup semua jadi satu yang gede. Gitu. A plus B sama dengan C. Gitu. Nah, ini bentuknya ya, bentuk kombinasi. Nah, kalau merger misalnya PTA mengakuisisi aset bersih dari PTB, yaitu aset kas lainnya dan debt security dari PTA. PTB ditutup dan PTA menjalankan operasi atas aset dan likuiditas dari PTB tadi. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, PT Bank CMP Niaga mengambil alih Lipo. Nah, makanya Lipo tutup, yang tetap berdiri adalah Niaga. Tapi asetnya Lipo diambil alih oleh Niaga. Kalian kan sudah nggak dengar lagi deh ada PT Bank Lipo kan? Mungkin waktu kecil ya. Mati. Dulu ada namanya Lipo Bank. Kelahiran berapa sih kalian rata-rata ya? 2000-an ya? 2000, Pak. 2000-an. 2000 berapa? 2000, Pak. 2000 ya? Iya. Oh ya masih kecil berarti. Masih belum SD udah ini. Udah tutup itu Lipo, nggak dengar kalian. Nah, kalau konsolidasi ini dua perusahaan bergabung menjadi satu. Nah, dua-duanya ditutup, diambil alih untuk diterbitkan saham yang baru. Saya dibentuk PTD untuk mengakuisisi net aset dari PTE dan F. Itu saham menerbitkan saham D untuk ambil alih tadi, E dan D tadi. Nah, D nanti akan melanjutkan usaha dari kedua perusahaan yang ditutup. Nah, ini perusahaan yang konsolidasi ini terjadi pada bank-bank pemerintah ya. Kalian dulu nggak dengar adanya namanya Bank Pembangunan Indonesia, singkatannya Bapindo, ada Bank Eksim, Ekspor Impor, kalian nggak dengar pasti. Ada Bank Dagang Negara, BDN, ada Bank Bumi Daya atau BBD, ya, itu adalah gabungan-gabungan yang sekarang namanya Mandiri. Nah, Mandiri itu adalah gabungan dari Bank Bapindo sama Bank Eksim. Nah, kalau BNI itu gabungan dari apa ya, BDN sama BPD kan nggak salah. Nah itu perusahaan itu tadinya yang asetnya kecil-kecil sekarang jadi besar. Dulu tuh aset 100 juta, bank-bank kecil banyak. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang adanya MM-an, miliaran asetnya. Karena gabung tadi. Nah, teknologi ini banyak dipakai dalam ini ya, kombinasi bisnis. Jadi dalam bab ini kita hanya akan berbicara melibatkan 100% akuisisi dan perusahaan yang diakuisisi tutup gitu ya. Kalau kita nanti akuisisinya tidak sampai 100% akan dibahas di bab berikutnya. Jadi yang khusus di bab ini kita adalah mengakuisisi 100% dan perusahaan itu ditutup yang diakuisisi. Dan konsolidasi itu adalah terminologi yang dipakai untuk penggabungan laporan keuangan. Seperti kemarin ya, branch dan home office. Nah, itu dikonsolidasi namanya digabung. Ada neraca home office digabung dengan neraca branch jadi satu, itu namanya dikonsolidasi. Tapi di sini nanti di bab berikutnya adalah konsolidasi terhadap perusahaan induk dan perusahaan anak. Jadi perusahaan induk itu mengakuisisi mayoritas kepemilikan perusahaan anak.
tapi tidak semuanya. Ada berapa persen yang tertinggal. Jadi perusahaan anak masih tetap berjalan. Jadi induk dan anak. Kalau yang kemarin kan pusat dengan cabang. Itu sebenarnya satu perusahaan. Kalau ini dua perusahaan tapi mengakuisisi sebagian besar modal dari perusahaan yang diakuisisi. Atau namanya induk dan anak. Beda dengan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi yang penting untuk kita kuasai terkait, karena ini berkaitan dengan soal di UAS nanti. Tapi ini masih sederhana ya, kombinasi bisnis itu paling mudah lah untuk di bab setelah UAS ini, setelah UTS. Jadi kombinasi bisnis didefinisikan adalah suatu transaksi atau peristiwa yang menyebabkan pihak pengambil alih atau pengakuisisi memiliki kontrol atau pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kadang-kala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau merger of equal. Nah, hubungan antara entitas induk dan anak ini terbentuk saat pengakuisian kurang dari 100%. Jadi diakuisisi tapi nggak 100%. Jadi misalnya 80%. Berarti ada hubungan antara induk dan anak. Yang mengakuisisi itu adalah perusahaan induk, yang diakuisisi adalah perusahaan anak. Perusahaan anak ini tidak ditutup, tetap berjalan dua-duanya. Nah, ini yang berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin kan cabang dan pusat itu sebenarnya satu perusahaan. Hanya pusat itu adalah pusat kontrol pengendali lah dari seluruh operasi yang ada di seluruh cabang. Kalau ini induk itu ya mayoritas kepemilikan, ada anaknya diakuisisi, tapi dua-duanya perusahaan yang mandiri sebenarnya. Tapi yang induk itu punya hak suara yang untuk memveto untuk perusahaan anaknya. Nah, kemudian metodenya, kalau sejak tahun 50 dikenal adanya pooling of interest dan per case. Kalau pooling itu berarti menggabungkan cost-nya aja, cost-nya digabung. Misalnya net asset A 100, net asset B 200, maka jadi 300. Tak mengenal nilai wajar. Tapi kalau per case method itu harus menggunakan nilai wajar. Nah, GAAP atau General Accounting Principle yang ada di Amerika itu atau di sini adalah inilah istilahnya IAI lah, mewajibkan seluruh kombinasi bisnis yang dilakukan sejak 2008 itu harus menggunakan metode akuisisi atau menggunakan nilai wajar ya. Jadi sudah dilarang lagi menggunakan pooling method. Jadi pooling method sudah dilarang oleh IASB, International Accounting Standard, atau Dewan Standar kalau di sini. Nah, penghapusan ini berarti membuat General Accounting Principle itu menjadi lebih konsisten dengan standar akuntansi internasional. Jadi ya namanya akuisisi itu ya harusnya dengan nilai wajar, karena namanya diakuisisi kan, diambil alih gitu ya. Jadi harus dinilai harga pasarnya, bukan dengan nilai cost-nya. Nah, panduan pencatatan dalam kombinasi bisnis. Yang pertama, pencatatan atas perolehan aset dan liabilities dengan menggunakan prinsip nilai wajar. Jadi pendekatannya harus dengan nilai wajar, bukan nilai cost atau perolehan ya. Nilai wajar itu, nah ya nilai pasar itu, nilai yang sesungguhnya. Misalnya kayak kendaraan ya, kalau kendaraan pasti ya nilai wajarnya naik apa turun? Turun. Turun. Jadi misalnya
mobil Toyota Innova saat beli baru mungkin tahun 2020 ini mungkin harga katakanlah yang tipe standar itu 400 juta. Dengan berlalunya waktu, misalnya 2025 nanti, pasti harga Innova nanti akan 400 atau kurang? Nilai wajarnya. Kurang. Kurang, Pak. Pasti akan berkurang. Bisa jadi menjadi 300 atau 250. Gitu. Tapi sebaliknya kalau nilai bangunan, nilai pasar tanah ya, tanah dan bangunan, pasti akan mengalami apa nilai pasarnya? Naik, Pak. Kenaikan. Jadi misalnya kita beli rumah di tahun 2000, katakanlah 2000 ya, kalian lahir beli rumah seharga 100 juta. Di tahun 2020, posisi nilai pasarnya sekarang lebih kecil atau lebih besar dari 100 juta? Pasti akan apa? Lebih besar, Pak. Pasti lebih besar. Itu namanya nilai pasar, nilai sesungguhnya ya. Nilai yang mencerminkan real harga pada saat itu. Nah, kemudian jika sekuritas diterbitkan oleh perusahaan pengakuisisi, maka pada biaya registrasi dan penerbitan sekuritas, biaya ini dicatat dengan mengurangi akun paid-in capital atau excess of fund atau namanya agio ya, atau disagio ya. Jadi biaya yang terkait dengan administrasi pengadministrasian saham ya, pencatatan, registrasi, pendaftaran dan penerbitan. Jadi istilahnya hubungannya dengan kalau di Indonesia itu BIJ ya. Jadi kalau perusahaan akan mengakuisisi kan dia harus menerbitkan saham. Nah, menerbitkan saham itu pasti ada biayanya, biaya penerbitan maupun biaya pendaftarannya dulu. Itu biasanya ke bursa efek. Nah, itu perlakuannya bukan akan menjadi akun expense, tapi apa? Mengurangi paid-in capital atau excess of fund atau agio atau disagio. Tapi kalau ada biaya-biaya langsung lainnya, seperti legal fee, vendors fee, manajemen salaries atau gaji manajemen, nah itu akan dibebankan sebagai expense seperti lainnya ya. Jadi kalian harus membedakan ya bahwa kalau berkaitan dengan penerbitan dan pendaftaran akan mengurangi excess of fund atau paid-in capital, tapi kalau biaya-biaya lainnya, manajemen, biaya legal, biaya legal fee, biaya gajinya, manajemen, pokoknya di luar yang terkait pendaftaran dan penerbitan saham harus diakui expense. Ini harus dipahami ya, karena pasti akan keluar nih saat nanti. Kita lihat nanti di contoh biar lebih jelas. Ada perusahaan yang diakui menyerahkan aset selain kas sebagai bagian dari pelaksanaan kombinasi bisnis. Misalnya menyerahkan aset tetap gitu ya. Maka setiap gain atau loss yang terjadi di penyerahan aset itu disebut sebagai current income. Itu biasa ini. Pasti saat penyerahan kalau ada selisih antara cost dengan harga pasarnya ya diakui sebagai current income. Nah, kemudian selisih lebih yang diperoleh dari nilai buku kas, aset selain kas, utang, dan sekuritas dengan nilai wajar, aset bersih diakui dan dianggap sebagai goodwill. Jadi ini contohnya misalnya sebuah perusahaan menerbitkan saham senilai 1.000. Tapi
net aset yang diakuisisi ini hanya 800. Net aset tahu kan, antara berarti cara mencari net aset gimana? Aset dikurangi liabilitas, Pak. Apa? Aset dikurangi liabilitas. Ya, aset minus liabilitas itu jadi net aset. Atau sama dengan nilai stakeholders equity-nya ya. Modal ditambah retained earning. Nah, jadi misalnya tadi perusahaan mengeluarkan saham investasi untuk mengakuisisi perusahaan lain. Nah, misalnya PTA mengeluarkan saham 1.000 untuk mendapatkan net aset dari PTB. PT net asetnya cuma 800, berarti goodwill-nya berapa? 200, Pak. Ya, 1.000 dikurangi 800. Sebaliknya nih yang terjadi jika nilai wajar aset bersih melebihi nilai yang dikeluarkan untuk investasi, melebihi nilai bukas atau selain kas yang diserahkan untuk mengakuisisi, ya itu namanya kita beli lebih murah dari yang kita keluarkan. Kita mengeluarkan biaya misalkan 800, kita keluarkan investasi lah. Misalnya kita menyerahkan aset, menerbitkan saham, dan mengeluarkan kas, totalnya adalah 800. Sedangkan net aset yang kita akuisisi itu 1.000. Nah, itu namanya kita dapat keuntungan. Yang namanya disebut gain on the beginning purchase, atau keuntungan dari pembelian diskon. Nah, ini sebagai current income juga. Itu ya. Jadi kebalikan dari yang goodwill tadi. Kita beli lebih murah dibanding net aset yang kita akuisisi. Tapi yang B, yang goodwill, yang tengah ini, kita beli lebih mahal. Kita mengeluarkan cost lebih tinggi dibanding net aset. Tapi yang bawah, kita ngeluarin cost yang lebih murah dibanding net aset yang kita peroleh. Itu namanya gain, memperoleh keuntungan lah. Keuntungan dari pembelian dengan diskon atau istilahnya gain on the bargain purchase. Nah, ini contoh nih. Pengumpulan PT POP. PT POP menerbitkan 100.000 lembar saham A10. Saham biasa mendapatkan PT SON. Harga saham POP saat ini sebesar 16 per lembar. Maka jurnalnya adalah investasi pada INSOP sebesar nilai pasarnya, jadi 100.000 kalikan 16, 1.600.000. Kreditnya adalah biasa, karena menerbitkan saham berarti kreditnya common stock sebesar nilai parnya 100.000 kali 10 ditambah additional paid-in capital 600. Gampang ya ini ya. Nah, kemudian PT POP dalam rangka mengakuisisi tadi membayar tunai 80 untuk biaya konsultan dan 40 untuk pendaftaran dan penerbitan saham. Jadi yang 80 diakui sebagai apa? Sebagai expense, karena bukan biaya terkait pendaftaran dan penerbitan. Kalau yang biaya penerbitan dan menerbitkan harus mengurangi nilai paid-in capital. Saldo normal dari paid-in capital itu debit apa kredit sih? Kredit, Pak. Kredit. Makanya mengurangi berarti di apa? Debit, Pak. Di debit ya. Jadi bukan expense tapi mengurangi agio saham atau paid-in capital. Nah, terus kreditnya adalah kas karena kan membayar tunai ya.
Nah, asumsikan Sun itu ditutup setelah akuisisi. Oleh karena itu, POP mengalokasikan biaya investasi ke dalam fair value dari aset-aset yang teridentifikasi tadi, yang diperolehnya, dan utang-utang yang ditangginya. Selisih harga dicatat sebagai goodwill. Maka jurnal berikutnya adalah ini. Jadi semua net aset tadi diambil. Aset dan utangnya diambil alih PT Sun. Tapi mengambil alihnya itu bukan dengan nilai cost, tapi nilai apa? Nilai pasar, Pak. Nilai pasar atau nilai wajarnya. Jadi misalnya receivable, katakanlah di situ cost-nya 80, tapi nilai pasarnya 100, maka yang dicatat berapa? Yang dicatat untuk diakuisisi 100, karena nilai pasarnya 100. Inventory juga gitu, plan aset apalagi, semua pasti ada nilai pasarnya. Belum tentu nilai pasar lebih tinggi dibanding nilai apa? Cost-nya. Bisa jadi misalnya inventory cost-nya 100, bisa jadi nilai pasarnya tidak 100, bahkan lebih rendah 80 gitu ya. Jadi jangan anggap kalau nilai pasar itu pasti lebih besar dibanding nilai perolehan. Nah, kemudian semua kalau aset di debit diambil alih, kemudian kalau yang liabilities ya dikredit. Nah, selisihnya antara total investasi dengan net asetnya, kalau itu lebih mahal investasinya, maka akan menjadi apa? Goodwill, apa? Goodwill. Ya, di sini ini berarti kasus ini lebih mahal apa lebih murah belinya? Akuisisinya? Lebih mahal, Pak. Lebih mahal. Lebih mahal karena muncul goodwill. Kemudian pencatatan nilai pada pengakuisisian. Mengidentifikasi aset bersih yang diperoleh. Pada kondisi bisnis perlu dilakukan identifikasi terhadap aset berwujud, tak berwujud, dan liabilitas. Termasuk di sini adalah aset tak berwujud teridentifikasi yang berasal dari hak kontraktual atau legal dari entitas. Nah, misalnya ada kontrak dengan entitas itu menimbulkan nilai, misalnya nilai yang tak berwujud tapi dia punya potensi pasar yang besar. Nah, itu yang harus dicatat. Kemudian proses riset dan pengembangan atau R&D ya. Pengembangan riset itu juga diidentifikasi berapa nilainya. Kontraktual yang dapat dialihkan atau kontingensi itu juga dinilai, kemudian beberapa kontrak yang tak dapat dialihkan. Menurut PSAK nomor PSAK 22, PSAK 22 itu terkait kombinasi bisnis, suatu aset disebut teridentifikasi jika aset tersebut dapat dipisahkan. Itu mampu dipisah atau dipecah dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, direntalkan, atau dipertukarkan. Baik secara individu atau bersama-sama dengan kontrak terkait aset dan liabilitas teridentifikasi, tanpa memperhatikan apakah entitas memiliki lisensi untuk melakukannya. Jadi aset itu bisa teridentifikasi bisa bila dipisah dari entitasnya ya, untuk dijual atau disewakan atau dilisensi, ditukar, nah itu. Kemudian juga bisa timbul dari hak kontraktual atau hukum lain tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas. Nah, bisa jadi karena timbulnya kontrak. Nah, bagaimana menentukan nilai pasar? Nilai wajar aset bersih itu bagaimana sih cara menentukan nilainya? Nah, yang pertama pasti dengan harga pasar, itu yang jika tahu ya.
Tapi kadang harga pasar juga susah mendapatkannya. Nah, kalau nggak bisa dengan harga pasar, ya kita gunakan nilai present value dari estimasi arus kas dengan tingkat diskonto tertentu. Ini kalau kalian pernah belajar manajemen keuangan, pernah dapat nggak ya? Manajemen keuangan pernah dapat pelajaran manajemen keuangan di semester berapa? Pernah, Pak? Semester 4, Bapak. Semester 4. Tempat. Nah, kalian diajari untuk ini kan mendapatkan apa namanya initial cash flow ya. Jadi nilai-nilai masa datang itu didiskontokan, di present value kan, ditarik nilainya ke nilai yang sekarang dengan suatu tingkat diskon tertentu. Itu yang disebut dengan present value dari estimated cash flow di masa mendatang. Nah, itu. Kemudian kalau nggak bisa lagi, ya kita nggak bisa memprediksi berapa cash flow yang kita dapatkan setiap tahun ke depan, maka kita menggunakan nilai perkiraan atau estimasi. Itu yang paling buruk. Jadi yang pertama, urutan pertama yang paling bagus adalah dengan menggunakan harga pasar. Kedua, present value dari estimasi cash flow. Yang ketiga, dengan nilai estimasi. Nah, pengecualian pada aturan nilai wajar terkait pajak dan utang yang ditangguhkan. Nah, ini juga dana pensiun dan tunjangan lain dan operating lease. Nah, goodwill pada perusahaan yang diakuisisi tak diberi nilai ya. Jadi kalau ada goodwill tidak ada nilainya. Berapapun itu tidak dikasih nilai untuk yang diakuisisi ya. Nah, goodwill ini adalah apa? Selisih lebih antara cost investasi dengan nilai wajar aset yang diterima. Seperti tadi, misalnya kita PTP menginvestasikan saham untuk mengakuisisi PTS. Nah, jika cost-nya atau nilai investasinya lebih besar atau lebih mahal dari net aset dari PTS, maka akan timbul namanya goodwill. Nah, goodwill ini adalah penjeruman nilai wajar atas imbalan yang dialihkan, kemudian nilai wajar value atas setiap kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu berarti kepentingan yang tidak mayoritas. Jadi kalau mengakuisisi 80%, maka yang 20% adalah kepentingan non-pengendali yang tidak mayoritas. Nilai wajar atas setiap kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengasih pada pihak diakuisisi. Jadi sebelumnya sudah dimiliki dulu oleh pihak pengakuisisi. Nah, itu yang melebihi nilai wajar aset yang diterima. Paling mudahnya ya dengan contoh tadi, bahwa hitungannya kita beli lebih mahal, ya itulah namanya goodwill, selisihnya. Goodwill adalah ini PSAK. PSAK itu standar akuntansi yang ini sebenarnya adopsi dari GAAP ya, GAAP ya, General Accounting Standard ya. Makanya prinsip yang berterima umum lah. Kedua adalah suatu aset yang mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam komunikasi bisnis yang tak dapat dihitung secara individu dan diakui secara terpisah. Jadi sebenarnya goodwill itu adalah manfaat ekonomi masa depan yang timbul saat kita mengakuisisi perusahaan yang lain yang tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian pihak penguji mengikuti tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih A dan B di bawah ini. A adalah nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, dengan jumlah setiap kepentingan non-pengendali tadi, dan ini untuk kombinasi efisien dalam satu tahap, nilai wajar pada tahap akuisisi kepentingan yang dimiliki oleh pihak
mengakusi pada pihak yang diakusi, yang sebelumnya sudah diperoleh tadi, dengan selisih antara jumlah neto dari aset teridentifikasi. Ya, intinya antara cost dengan net asetnya, ini paling mudah itu. Apa itu yang dimaksud imbalan yang dialihkan atau contingent consideration adalah nilai wajar dari imbalan yang dialihkan, dihitungan atau diestimasi pada tahun perolehan, dan hal ini termasuk perhitungan lainnya yang diterima sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Kemudian klasifikasi kontingensi adalah kontingensi penerbitan saham atau emitas. Kontingensi pembayaran kas adalah hutang. Jadi kontingensi itu adalah istilahnya jika ada hal-hal tertentu akan terjadi sesuatu. Ya. Jadi jika ada penerbitan saham maka akan ada timbul ekuitas. Ekuitas itu estimasi imbalan yang dialihkan dinilai kembali dengan nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan setelah transaksi. Ini istilahnya subsequent event ya, setelah tanggal transaksi. Nah ini kita lebih ke contoh aja yang lebih konkret. Teori-teori itu kemungkinan kecil lah untuk keluarga. Kalau soal yang jelas tuh yang perhitungan-perhitungan seperti itu. PT PAM mengakuisisi aset besi PT Sun melalui skema kombinasi bisnis pada tanggal 27 Desember 2016. Nilai buku dan nilai wajar aset dan nilai plus PT Sun pada tanggal tersebut dalam ribuan adalah sebagai kita lihat di sini. Nah, ini di sini cash sama. Piutangnya lebih tinggi apa lebih rendah nih nilai wajarnya nih? Lebih rendah, Pak. Nah, ternyata belum tentu nilai wajar itu lebih tinggi dibanding cost-nya ya. Kebetulan kalau inventory lebih tinggi, land jauh lebih tinggi, pasti kalau land. Building biasanya juga lebih tinggi, equipment bisa tergantung ini, tapi kalau ini kasusnya lebih tinggi. Nah, di sini nilai cost-nya, net asetnya 7,5, tapi kalau dari sisi nilai wajar 1.200. Jadi asetnya 1.440 dikurangi liabilities sebesar 240, maka kan net asetnya adalah 1.200. Tinggal kita lihat berapa investasinya. Kalau investasinya misalkan nilai investasinya 1.000, akan timbul apa? Gain on purchase, Pak. Gain apa? Lupa ya kalian. Gain on bargain purchase, Pak. Gain on bargain purchase. Tapi misalkan nilai investasinya adalah 1.500, akan timbul apa? Goodwill. Goodwill, Pak. Goodwill. Nah, maka di sini kita lihat soal berikut ini. Nah, ini ada udah disebut di sini akusasi dengan goodwill. Pasti akan lebih mahal kosnya atau lebih murah kosnya? Mahal kosnya, Pak. Lebih mahal kosnya, Pak. Nah, lebih mahal. PT PAM menyerahkan uang tunai sebesar 400.000 dan menerbitkan 50 lembar saham A10 par dengan harga pasar 20 per lembar untuk mendapatkan aset bersih PT Sun ya. Maka total cost-nya adalah nilai tunai atau cash-nya 400.000 ditambah penerbitan sahamnya. Penerbitan saham berapa? Dihitung per lembarnya 50.000 lembar, kalikan bukan par, tapi nilai apa? Pasar, harga pasarnya. Jadi 50.000 kali 20, 1 juta ya, ditambah 400.000. Total cost-nya adalah 1.400. Kita lihat net aset tadi berapa?
Berapa net aset? 1.200. 1.200. Nah, net aset jangan lupa net aset dari nilai pasar, bukan net aset dari book value ya. Maka kita bandingkan cost-nya 1.400, net asetnya hanya 1.200. Maka lebih mahal cost-nya, akan timbul goodwill 200. Jurnal untuk mencatat akuisisinya, pengakuisisian sama seperti yang tadi, investasi pada Jun 400, kemudian kita keluarkan kas 400, kita terbitkan saham, nilai parnya 10, 50.000 lembar jadi 500, kemudian agiu sahamnya adalah 500. Jurnal untuk mengakuisisi, identifikasikan asetnya. Jadi berapa diambil alih semua aset dan hutangnya, maka dicatatlah semua aset di debit, kemudian semua hutang di kredit. Selisihnya akan muncul apa tadi? Goodwill, Pak. Goodwill. Tapi jangan lupa nyatetnya pakai harga kos harga pasar. Pasar. Harga pasar. Jangan salah ya. Jadi saat pengakuisian akan diakuisisi dengan nilai pasar. Nah, ini contoh akuisisi dengan diskon. Jadi dengan bargain purchase. Kalau bargain purchase, cost-nya lebih rendah atau lebih tinggi dibanding net asset? Cost investasi? Rendah. Lebih rendah, Pak. Ya, Pak. Lebih? Rendah, Pak. Lebih rendah cost-nya. Jadi PT PAM menerbitkan 40.000 lembar saham A10 dengan harga pasar 20 dan menyerahkan 10%. 5 tahun notes payable 200.000 untuk mendapatkan net asset dari PT Sun. Net asset tadi berapa? 1.200. Kemudian perhitungan cost investasinya. Nah, di sini lembar sahamnya 40.000 lembar, kalikan harga pasar 20, maka ketemu 800. 800 ditambah 200 hanya 1.000. Jadi kita beli lebih murah dibanding net aset yang kita peroleh. Maka namanya beli lebih murah akan mendapat apa namanya? Keuntungan. Namanya juga beli murah. Gitu ya. Itu namanya gain from bargain purchase. Jurnalnya sama, jurnal akuisisinya sama, baik itu goodwill maupun indexes, tinggal investasi pada PT bla bla bla, terus berapa aset yang dikeluarkan, dan saham yang diterbitkan. Kemudian akuisisinya juga sama, perolehan asetnya semua diambil alih, hutangnya diambil alih. Nah, kemudian selisih antara cost dengan net asset akan, karena lebih murah investasinya, maka akan timbul keuntungan atau namanya gain from bargain purchase. Gampang kan? Nah, kontroversi goodwill tentang goodwill. Goodwill itu ada kontroversinya ya. Kapitalisasi goodwill adalah harga beli tidak termasuk aset dan liability teridentifikasi. Jelas. Karena goodwill di luar itu, di luar aset dan liabilitas itu. Kesalahan dan penilaian aset dan liabilitas akan memenuhi jumlah goodwill yang dicatat pasti.
Kalau kita salah nilai aset dan liabilities, net asetnya salah, ya pasti goodwill-nya salah. Karena kan goodwill itu timbul dari selisih antara apa? Cost investasi dengan net aset. Nah, kalau kita nyatet net asetnya keliru, misalnya harga pasar dari pabriknya 100 ditulis 200, ya otomatis goodwill-nya pasti akan keliru. Ya toh. Namanya juga net asetnya salah hitungnya. Secara historis, goodwill di banyak negara industri dilakukan pengapitalisan dan diamortisasi. Nah, tapi kalau di kita tidak diamortisasikan itu, karena standar ISB-nya ngomong bahwa kapitalisasi goodwill dikapitalisasi itu, hasil dikapitalisasi itu dinilai. Jadi selisih tadi tidak diamortisasikan. Jadi tidak ada kayak plan aset atau building atau equipment, apanya nilai aset tetap itu kan ada amortisasinya. Kalau goodwill enggak. Tapi ada namanya tes penurunan nilai. Impairment test. Pengujian penurunan nilai goodwill. Jadi perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment atas goodwill pada level pelaporan unit bisnis. Pertama, bandingkan nilai buku bersih unit bisnis dengan nilai wajarnya. Nah, jadi nilai net bersih dari unit bisnis itu berapa net asetnya bandingkan dengan nilai wajarnya. Apakah telah terjadi kerugian nilai? Misalnya kalau ternyata nilai wajarnya turun, nah, akhirnya kan ada kerugian nilai kan. Kemudian tentukan nilai wajar yang ditetapkan pada goodwill dengan cara yang sama saat goodwill dicatat pertama kali dan bandingkan dengan goodwill dalam pencatatan pendudukan. Jadi goodwill diperbandingkan antara saat pertama dicatat dengan saat tes penurunan itu, apakah goodwill-nya turun enggak gitu ya. Tadi dengan membandingkan net aset saat akuisisi dengan net aset saat berjalannya setelah jalan berapa lama. Catat kerugian bila nilai wajar yang ditetapkan lebih rendah dari nilai yang ada dalam goodwill. Nah, tadi jika ada kerugian nilai dari unit bisnis yang dihitung tadi, maka akan mengurangi nilai goodwill-nya. Itu cara menguji penurunan nilai. Sama dengan menguji penurunan nilai aset dan utangnya ya, nilai wajarnya. Kapan saat pengujian penurunan nilai? Goodwill harus dilakukan pengujian penurunan nilai setidaknya setahun sekali. Jadi minimal setahun sekali harus diuji penurunannya. Pengujian lebih sering diperlukan bila terjadi perubahan bisnis yang signifikan. Misalnya, perubahan kebijakan yang berbeda dari pihak regulator. Pemerintah menerapkan kebijakan yang berbeda. Kompetensi yang tak terantisipasi, adanya persaingan yang sebelumnya tidak diantisipasi sebelumnya. Hilangnya personel utama perusahaan, misalnya kalau perusahaan sepak bola, adanya misalnya apa, yang pemain andalnya meninggal, nah, itu kan personel utama perusahaan, maka akan perlu diuji itu penurunan nilai goodwill-nya. Penurunan nilai atau kerugian ekstrasi yang hilang atas unit bisnis yang dilakukan atau salah satu bagiannya, kemudian kelompok aset berpanjang yang signifikan dan perusahaan anak. Ini kalau ada unit bisnis yang hilang, kemudian perusahaan anak yang bermasalah atau bangkrut, kelompok aset berumur panjang yang hilang atau rugi gitu ya. Pengulangan kombinasi bisnis. Jadi apa aja yang perlu diungkapkan di laporan keuangan terkait kombinasi bisnis itu apa saja, yaitu informasi umum, termasuk nama perusahaan dan deskripsinya. Jadi
Perusahaan apa yang ngakuisisi dan perusahaan apa yang diakuisisi. Deskripsinya seperti apa. Kemudian alasannya apakah tadi motif mengurangi biaya atau menurunkan risiko, mengurangi waktu tunda, kemudian menghindari pengambil alihan. Nah, alasan-alasan itu harus diungkapkan di catatan laporan keuangan. Kemudian harga dan jumlah perhitungan. Nah, tadi perhitungan berapa nilai investasi yang akuisisi, berapa net aset, berapa nilai wajar gitu. Kemudian pengawasan harga beli kedatangan aset dan likuiditas. Ya, tadi yang identifikasi aset-aset berapa, disebutkan nilai wajarnya yang diambil alih, selisihnya masuk ke goodwill. Atau kalau lebih rendah, nilai cost-nya berarti masuk ke income. Gain. Hasil operasi pro forma. Nah, ini operasi pro forma itu ini ya, perkiraan berapa operasinya. Goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, ini goodwill tadi, apakah timbul goodwill, apakah timbul keuntungan atau gain on purchase. Ini yang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Kemudian pengungkapan intangible asset, jadi aset yang intangible, tak terwujud. Pengungkapan secara khusus diperlukan dalam periode fiskal di mana aset tak berwujud diperoleh. Nah, kapan aset itu diperoleh? Saat periode tahun berapa ya? Tahun fiskal itu berarti tahun pajak ya. Secara tahunan untuk periode yang dijadikan, jadi setiap tahun juga harus diungkapkan. Atau dalam periode fiskal di mana terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai tadi goodwill tadi, aset tak berwujud. Pengungkapan berapa nilai pengembangan nilai riset. Nah, aset terwujud yang diamortisasi apakah ada, nah, aset terwujud yang tak diamortisasi berapa, yang diamortisasi berapa, aset tak berwujud dengan syarat diperbolehkan atau dapat diperpanjang. Kemudian, nah ini tambahan lagi terkait Sarbanes-Oxley Act ini di Amerika dulu ada kasus waktu itu Enron ya. Jadi Enron itu sebenarnya perusahaan jelek diomongin baik tengah gitu. Maka ada undang-undang ini Sarbanes-Oxley ini untuk mengantisipasi itu supaya tidak terjadi window dressing. Di auditor itu harus mengungkapkan apa yang ada di perusahaan itu benar-benar gitu ya, tidak istilahnya membuat publik gitu ya. Perusahaan jelek yang baik, ya itulah yang latar belakang timbulnya Sarbanes-Oxley. Nah, ini terkait pooling interest nih sudah kita ini kan. Kita langsung ke latihannya untuk bukti screening shoot. Saya akan chat ya. Nah, laptopnya bermasalah. Izin bertanya, ya. Pak. Ya, silakan. Pak, berarti kalau misalnya perusahaan yang diakuisisi itu punya goodwill, Pak. Berarti nanti goodwill-nya itu dijumlahkan dengan goodwill hasil perhitungan kita yang tadi, Pak. Bukan, goodwill-nya nggak dinilai. Tadi kan ada ketentuan. Perusahaan yang goodwill-nya nggak dinilai. Lihat kalau paten ya, kalau paten beda. Kalau goodwill-nya nggak dinilai.
Jadi dianggap Berarti kosong. dianggap hilang. Oke. Baik Bapak, Hilang. terima kasih. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Yang di slide 17 itu kan ada gambar. Benar. Ada tulisan kalau misalnya gain atau loss-nya masuk current income. Kalau dia gain kan memang jadinya gain on the bargain purchase. Nah, kalau dia rugi kan sebenarnya masuk goodwill, tapi kan goodwill itu masuk aset, Pak, bukan current income. Atau saya salah pengertiannya ya, satu. Iya, goodwill masuk aset. Current income hanya untuk bergain on purchase saja. Artinya cuma untuk yang gain Nah, doang ya? kalau yang di atas ini terkait penyerahan ini, Mbak. Penyerahan terkait aset atau aset kas selain kas ya. Misalnya ini penyerahan building katakanlah. Building itu dinilai harusnya dia kosnya setelah diamortisasi hanya katakanlah 100. Tapi dia dinilai 200, maka selisihnya itu yang 100 yang masuk current income gitu. Bukan pengertian yang dua ini ya. Oh, Beda ini. artinya antara book value sama fair value-nya ya, Pak? Itu untuk masing-masing aset yang diserahkan. Atau yang mengakuisisi, Pak? Hah? Itu dicatat oleh yang mengakuisisi atau yang diakuisisi? Kan yang diakuisisi ditutup. Otomatis masuk ke yang mengakuisisi income-nya. Ini kan di bab ini khusus pengambil alihan 100%. Perusahaan yang diakuisisi tutup. Ya, untuk khusus bab ini ya. Kalau bab berikutnya nanti ada perusahaannya tetap jalan. Jadi ini untuk kasus selisih antara book value dan pasar, nilai pasar. Tapi yang kalian perhatikan yang goodwill sama ini aja lah, gain on bargain purchase saja. Karena untuk yang atas ini tidak dibahas dan tidak dimunculkan di soal-soal ya, di current income ini. Yang kita perhatikan yang ini aja, goodwill sama bargain ini. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan penutupan perusahaannya itu tadi di jurnal nggak ya, Pak? Nggak usah. Penutupan tuh pengambilan aset itu kan udah ditutup berarti. Kan semua asetnya kan diambil alih oleh pengakuisisi. Nah, itu otomatis bubar itu perusahaan yang diakuisisi itu. Kan ada jurnal ini, jurnal yang mengambil alihan ini. Nah, ini. Ini kan semua asetnya diambil alih nih. Aset yang diakuisisi ini, receivable, inventory, plan asset, account payable, dan not payable. Otomatis kalau diambil alih berarti ya bubar. Perusahaan yang diakuisisi nggak perlu ditutup sendiri, tapi otomatis dengan diambil alih ini berarti sudah berhenti perusahaan yang diakuisisi. Udah ini, jurnalnya ini aja. Ambilan alihan ini. Oh, baik Pak. Berarti jurnalnya itu untuk yang perusahaan pengakuisisinya ya, Pak ya? Iya, otomatis yang mencatat adalah perusahaan pengakuisisi, karena perusahaan yang diakuisisi sudah tutup. Oh, baik Pak. Nah, otomatis nggak jurnal lagi kan? Baik Pak, terima kasih Pak. Cukup ya, itu aja ini. Silakan. Oke, kita chat ya untuk bahan screenshot untuk diupload di portal. Silakan kalau sambil nanti kalau ada yang bertanya sambil jalan boleh. Sekarang tanggal
1 ya. Bulannya aja 12. Siapa 12? 12 itu Saya, Pak. siapa? Gian. Jian ya. Oke, gampang. Kalau awal-awal masih gampang. Pak, maaf Ya, mau tanya. Kalau misalkan mau bertanya-tanya di chat WA atau langsung di Zoom, Pak? kalau tanya-tanya langsung Zoom aja. Tanya apa? Ada yang mana ya? Saya, Pak, untuk yang fair value dari obligasi itu yang dipakai nilai nominal obligasinya atau nilai jualnya, Pak? Yang mana ini? Di slide mana? Nilai hutang kan sama, obligasi kan hutang. Ya berarti nilai pasar hutangnya, bukan nilai nominalnya ya. Nilai wajar ya. Jadi kalau hutangnya dulu 100, sekarang dinilai kembali hanya 70, ya yang dicatat yang 70 itu. Bukan 100 yang dulu ya. Nominal awal catatan. Jadi ingat nilai pasarnya ya. Nilai penilaian kembali. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Ini jawab dulu nih, yang chat nomor Bab Jayan Zen. Untuk bukti aja kok. Nomor 14 siapa? Saya, Pak. Silakan ditulis singkat-singkat aja ya. Jangan panjang-panjang ya, intinya aja lah.
Oke, sekarang nomor urut 16. Tolong nomor 16 ya. Siapa 16? Ditulis itu jurnalnya. Saya, Pak. Baik, Pak. Ya.
Oke, saya screenshot dulu. Baik, kita sekarang latihan ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Halo, nggak ada? Siap latihan? Halo? Sudah siap? Saya share di grup ya.
Nah, kelihatan ya. Biasa nanti linknya Mbak Desi. Latihan kombinasi bisnis 1, nama, nomor urutnya. Baik, Pak. Seperti biasa berarti ya, Pak? Ya. Banyak loh. Jokowi goblok. Tuh. Tuh.